Jadi ada sujud sahwi disebabkan karena melakukan 6 hal di sini. Dalam kitab ini nanti dijelaskan ada 6 hal yang menyebabkan kita sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Nanti ada lagi sujud sunnah dalam sholat, yaitu sujud tilawah, disebabkan karena kita membaca ayat sajadah. Jadi dalam Al-Quran itu ada 15 tempat ayat yang mengandung ayat sajadah, yang disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah, baik yang baca maupun yang mendengarnya. Tapi dengan syarat yang mendengar harus punya wudu. Nah, karena sujud tilawah maupun sujud syukur itu nggak boleh dilakukan bagi mereka yang nggak punya apa? Wudu. Nah, jadi jangan tiru-tiru pemain bola, habis nyetak gol langsung sujud apa? Syukur. Itu nggak boleh, salah. Iya, langsung nungging aja gitu. Jadi ada aturan yang diberlakukan oleh agama untuk melakukan sujud syukur. Ya takbir dulu, niat, kemudian langsung sujud. Kemudian bangun, salam, karena memang sujud ini termasuk bagian dari rukun sholat, yang aturannya pun harus seperti orang yang sedang sholat. Ya rata-rata pemain bola nggak punya wudu kan saat itu gitu. Ya rata-rata gitu. Walaupun mungkin ada juga yang punya wudu disebabkan karena muslim atau habis mengerjakan sholat. Nah, jadi ini 2 macam sujud yang disunnahkan di dalam sholat, yaitu sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, sedangkan sujud yang biasa kita lakukan itu rukun, wajib, bukan sunnah. Kalau seandainya kita tidak sujud atau sujudnya hanya 1 kali dan dilakukan dengan sengaja, maka tentu saja sholatnya tidak sah. Nah, karena sujud dalam sholat ini termasuk rukun yang nggak boleh ditinggal. Hadirin yang dirahmati Allah, kita nggak bicara tentang sujud tilawah. Malam ini kita akan membahas khusus sujud sahwi. Tusannu sajadatani kubaila salamin, disunnahkan untuk melakukan 2 kali sujud. Nah, karena sujud sahwi itu dilakukan 2 kali. Kalau sujud tilawah kan cuma 1 kali. Ya, kalau sujud sahwi ini dilakukan 2 kali, 2 kali sujud gitu maksudnya. Disunnahkan melakukan 2 kali sujud. Yang dimaksud di sini sujud sahwi yang dilakukan kubaila salamin, sebelum mengucap salam. Artinya kalau dia sudah salam, maka kesunnahan melakukan sujud sahwi gugur. Jadi sujud sahwi itu disunnahkan untuk dilakukan sebelum salam. Ya misalnya kita lupa baca doa kunut, nah kemudian lagi tahiyat keburu salam, kita ada niatan pengen melakukan sujud sahwi. Disebabkan karena sudah ketelanjuran salam, maka kesunnahan melakukan sujud sahwi gugur. Nah, sama seperti halnya sunnah bagi mereka yang masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid selama dia belum duduk. Kalau sudah duduk, maka kesunnahan melakukan sholat tahiyatul masjid gugur. Karena kesunnahannya ini dilakukan sebelum duduk. Tapi kalau sudah keterlanjuran duduk, maka kesunnahan melakukan sholat tahiyatul masjid ini gugur dengan sendirinya. Paling-paling ada gantinya, ya, yaitu Nabi menganjurkan kita yang keterlanjuran duduk dan lupa melakukan sholat tahiyatul masjid untuk membaca tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena membaca tasbih 4 kali nilainya sama dengan 2 rakaat sholat sunnah. 2 rakaat sholat sunnah. Ini namanya khilfah, pengganti bagi mereka yang tidak sempat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid.
Ya contoh misalnya nih, taklim kita di masjid. Nah, kita masuk, ternyata taklim sudah dimulai oleh guru. Ini jangan maksain sholat tahiyatul masjid, nggak usah. Karena pengajian udah udah dimulai. Udah duduk, baca tasbih 4 kali. Nah, itu nilainya sama dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, jadi kesunahan melakukan sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Dalam kitab Qurratul Ain ini ada 4 sebab, ada 4 keadaan yang menyebabkan orang untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang pertama, litarti ba'din, disebabkan karena meninggalkan sunnah ab'ad. Kan sunnah ada 2 dalam sholat, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah, yang dimaksud dengan sunnah ab'ad ini adalah wahwa, yang pertama tasyahudun awalun, melaksanakan tasyahud awal di rakaat kedua. Nah, ini sunnah ab'ad. Jadi kalau kita nggak membaca tasyahud awal di dalam rakaat yang kedua, maka nanti sebelum salam disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, waqu'uduhu, duduknya di dalam membaca tasyahud awal. Nah, jadi ini dipisah antara bacaannya dengan duduknya gitu ya. Nah, jadi membaca tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad, begitu pula halnya dengan duduknya gitu. Kok dipisah begini? Artinya kalau seandainya ada orang yang membaca tasyahud awal dalam keadaan berdiri, boleh aja. Nah, cuman karena tidak melaksanakan duduk pada saat membaca tasyahud awal, maka nanti sebelum salam dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, karena dipisah antara kesunahan membaca tasyahud awal dengan kesunahan duduk saat membaca tasyahud awal. Nah, contohnya gini, misalnya ada orang nih yang asam uratnya lebih kambuh. Ketika dia sedang pengen tasyahud awal, ada nggak kuat, ada diri. Dia membaca tasyahud awal dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan duduk gitu. Ya, walaupun jarang orang kayak begini. Tapi kalau seandainya terjadi, maka nanti sebelum salam, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Disebabkan karena sunnah membaca tasyahud awal dalam keadaan dalam keadaan duduk. Kalau seandainya dia membacanya dalam keadaan berdiri, maka tetap disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Emang boleh imamnya duduk, kitanya diri? Boleh. Imamnya duduk nih baca tasyahud awal, kita nggak kuat nih, kita diri, boleh, nggak jadi batal sholat. Cuma nanti sebelum salam dia melakukan sujud sahwi, disebabkan karena dia tidak membaca tasyahud awal dalam keadaan duduk. Ya, cuman kalau yang model begini kita amalin jadi omongan orang. Aliran mana? Ya, aliran mana? Asal itu apa? Ya pokoknya ini kalau seandainya dia nggak bisa duduk, ya belajar aja dah. Yang penting dia pertahankan saat membaca tasyahud awal dalam keadaan apa? Duduk. Ya boleh lah kalau memang mau seperti itu. Biar nanti setelah sebelum salam dia tidak terkena melakukan sujud sahwi, disebabkan karena dengkulnya sakit. Ya benar. Daripada diri mendingan apa? Jadi omongan. Ya benar. Wa qunutun ratibun, yang termasuk sunnah ab'ad adalah membaca doa kunut yang rawatib, yaitu
kunut subuh yang dimaksud. Kunut subuh. Karena ada kunut yang tidak rawatib. Apa itu? Kunut nazilah. Nah, ya kunut nazilah kan sekali-sekali aja kan. Kalau ada bencana, ada hal-hal yang membuat masyarakat ketakutan, ya seperti halnya COVID kemarin, maka disunnahkan oleh Nabi meminta perlindungan kepada Allah dengan melakukan sujud kunut nazilah yang dibaca di akhir setiap rakaat dalam salat 5 waktu. Nah, jadi maghribnya kunut, isya-nya kunut, subuhnya kunut gitu, zuhurnya kunut, asarnya juga kunut di setiap sholat 5 waktu. Nah, ini tidak termasuk kunut rotibah. Artinya kalau kita tidak melaksanakan kunut nazilah, maka tidak disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Jadi yang disunnahkan kita melakukan sujud sahwi hanya saat kita meninggalkan kunut subuh. Nah, karena kunut subuh ini termasuk kunut rotibah yang rutin dilakukan oleh Nabi hatta faraqad dunia, sampai beliau meninggalkan dunia.